Hai guys, welcome back to my YouTube channel by Indri Naura. And sekarang gue lagi berada di Museum Kebangkitan Nasional yang berada di Jakarta Pusat, yaitu dulunya Gedung Extovia jurusan kedokteran, yaitu sekolah kedokteran ya guys. Nah, kali ini gue bakalan kasih tahu kalian gedung apakah ini. Stovia merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran sekolah dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Welde Vreden, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Kegiatan pembangunan gedung sempat terhenti karena kekurangan biaya. Karena itu Dr. H.F. Roll selaku direktur sekolah dokter Jawa berjuang keras mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan gedung tersebut. Pada tanggal 1 Maret 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran dan asrama yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan karena lingkungan yang nyaman. Sekitar gedung sangat asri, halaman gedung dipenuhi hamparan rumput, diselimuti dengan taman-taman yang sangat indah. Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Intellectual Art atau Dokter Bumi Putra. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dan berbagai wilayah karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stovia kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Pelajar Stovia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Anak-anak yang sudah diterima menjadi pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang dipimpin oleh seorang pengawas Indo-Belanda yang disebut dengan Supos. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan asrama Stovia menjadi media untuk mempelajari adat istiadat suku bangsa lain sehingga tercipta suasana saling memahami akan perbedaan kehidupan sosial dan kebudayaan. Rasa persaudaraan antar penghuni asrama sudah mulai lahir. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan perbedaan etnis, budaya, atau agama. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Central Bureaucratie. Sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Mulai bulan Juli tahun 1920, kegiatan pendidikan Stovia pindah di gedung baru di Salemba. Ruang-ruang kelas yang ada dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekolah. Asisten apoteker, pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau kos di rumah penduduk yang ada di sekitaran Salemba. Tahun 1926, gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba, termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Uitbreek Lager Onderwijs atau MULO yang berarti pendidikan dasar lebih luas atau setara dengan SMP di masa sekarang. Peristiwa bersejarah di Gedung Kebangkitan Nasional tahun 1907, tahun 1908, dan tahun 1915, pelajar Stovia mendirikan organisasi kepemudaan yaitu Trikorol Darmo
Dan di tahun 1973, Gedung Stovia mulai dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Pada tahun 1983, Presiden Soeharto meremiskan pemanfaatan Gedung Kebangkitan Nasional, dan pada tahun 1984, Dewi pun terus berusaha mewujudkan mimpinya untuk bisa mendirikan sekolah, karena saat itu kehidupan dan keadaan kaum perempuan semakin memprihatinkan. Tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Agah. Bersama Raden Agah, ia pun terus mewujudkan mimpinya untuk mendirikan sekolah. Udah ya, nonton semua yang ada di sejarah, and jangan lupa subscribe. Bye.